Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Satelit TV. Jumpa kembali bersama saya, Dwi Hasrinitias, dalam program acara Dialog Interaktif. Nah, pemirsa Satelit TV, masyarakat di Indonesia, rakyat Indonesia dijamin haknya, hak pendidikan melalui Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saat ini saya sudah bersama dua orang narasumber yang kompeten di bidangnya tentunya. Langsung saja kita sapa. Selamat malam, Mas Barit. Selamat malam, Mbak Teti. Bagaimana? Iya, betul. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Sedang sibuk apa ini, Mas Barit? Ya, kita untuk kali ini ya, karena Iya. kita ada beberapa program, tapi untuk kali ini kita akan mempersiapkan teman-teman yang mau mendaftar LPDP dan kuliah di Amerika. Waduh, menarik sekali ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, Mas Barit ya. Yang kedua ada Mas Hajir. Selamat malam, Mas Hajir. Selamat malam, Mbak Teti. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sedang sibuk apa, Mas Hajir? Ya, bersama dengan Mas Barit lagi mempersiapkan teman-teman untuk studi lanjut ke US gitu. Oh ya, baik. Nah, Mas Barit dan Mas Hajir, kan di Indonesia ini ya tentunya ya peminat beasiswa atau scholarship itu sangat luar biasa ya peminatnya ya. Nah, untuk memenuhi keinginan para peng-apply ya, Ya, para peng-apply scholarship ini, apakah ada program apa, Mas Barit kiranya? ya, jadi kami ini sekarang ini dalam mungkin 11 sampai 12 bulan ke depan, kita sedang mempersiapkan satu program namanya Fit for US. Jadi Baik. bagaimana kita memfasilitasi teman-teman agar bisa kuliah di Amerika lewat jalur beasiswa LPDP, Iya. khususnya di kewirausahaan, dan itu bekerja sama dengan USAID, khususnya Iya. mereka punya program USAID Teman LPDP. Nah, apa yang Mbak Teti katakan tadi, banyak orang yang ingin kuliah Iya, ke betul. luar negeri, negeri, betul. ya, dan kemudian mereka membutuhkan beasiswa. Nah, kami sedang berada di jalur itu. Kalau teman-teman yang ada yang berminat untuk misalnya kuliah di luar negeri, khususnya ke Amerika, dan lewat beasiswa LPDP, kami adalah tempat yang bisa teman-teman ajak menjadi mitra untuk mengajak teman-teman. Waduh, supaya persiapannya tentunya lebih matang ya, Mas Iya. Barit ya. Jadi program yang Mas Barit dan kawan-kawan ya, Iya. Mas Barit dan kawan-kawan sedang lakukan ini untuk persiapan untuk apply beasiswa LPDP ke US begitu ya, Mas Barit ya. Betul sekali. Iya. Lalu mungkin teknisnya seperti apa? Kita ke Mas Hajir terlebih dahulu. Ya, untuk teknisnya nanti teman-teman yang mencari beasiswa khususnya Iya. LPDP, kita ajak untuk ikut webinar. Nah, di dalam webinar ini nanti akan berisi tentang tips dan trik, cara mendapatkan beasiswa LPDP, terus kehidupan di US seperti apa gitu. Di situ nanti akan lebih banyak sharing-sharing para narasumber yang berkompeten dari dalam bidangnya, khususnya teman-teman yang kuliah di US. Baik. Nah, di dalam webinar ini kita akan mengadakan sebanyak 12 kali selama kurang lebih 6 bulan. Jadi 1 bulannya minimal 2 kali kita mengadakan webinar. Nah, teman-teman nanti bisa mengikuti salah satu webinarnya. Nah, setelah webinar ikut, nanti teman-teman yang memang berminat itu bisa lanjut ke konsultasi dan mentoring oleh para mentor yang sangat berkompeten. Baik. Dan untuk mempersiapkan apa saja yang untuk daftar beasiswa LPDP. Baik. Gitu. Namun nih, ngomong-ngomong nih, kita ke Mas Barit dulu ya. Mas Barit, ini segmennya untuk siapa saja? Apakah semua orang bisa ikut mentoring dengan Mas Barit dan kawan-kawan ini, atau bagaimana, Mas Barit? Iya. Sebetulnya ini terbuka untuk umum, tetapi kami agak spesifiknya membagi menjadi kira-kira gini, 80%
Iya. dari teman yang akan terlibat di dalam webinar atau mentoring dan bootcamp ini adalah teman-teman wirausahawan. Iya. Nah, wirausahawannya kayak apa? Apakah misalnya saya baru bisnis bisa ikutan untuk terlibat di dalam program ini? Bisa saja, meskipun itu baru tahap ide. Iya. Ya, jadi bukan yang benar-benar teman-teman sudah bisnis, sudah mulai, baru mau akan mulai juga boleh. Oh, bisa ya? Ya, Berarti bisa. saya juga bisa dong, Mas. Bisa. Bisa ya? Nah, nanti kami akan ajarkan misalnya teman-teman misalnya mau kuliahnya, memang kita nyari yang berhubungan kuliahnya dengan di Amerika nanti kuliahnya dengan wirausahawan ya, misalnya Iya. ekonomi atau bisnis atau apapun ya yang terkait terkait dengan dunia bisnis. Nah, di sana. Jadi teman-teman bikin ide, kemudian nanti ide itu karena ada nanti di LPDP kewirausahaan itu bisnis model ide bisnisnya kayak apa. Nah, itu yang akan dinilai oleh beasiswa LPDP dan Iya. kemudian nanti tujuannya adalah ke Amerika. Jadi 80% dari pesertanya adalah wirausahawan. Kemudian yang 10% adalah penggerak budaya. Jadi budayawan-budayawan, Iya, baik pegiat yang budaya. karena LPDP dibatasi umurnya ya, tapi siapapun itu pegiat budaya dari genre apapun, dan kemudian yang 10% lainnya adalah difabel dari berbagai macam difabel juga. Nah, jadi intinya kita sedang mencari orang-orang tersebut. Tapi saya bukan pebisnis, nggak masalah. Nggak Gitu, masalah karena ya, bukan karena bisnis tidak masalah. tidak masalah. Iya. Yang penting ingin berbisnis. Iya. Nah, punya ide, nah itu bisa kita bareng-bareng. Nanti ada mentoringnya. Jadi kita yang mementoring step by step-nya sampai kemudian teman-teman bisa meng-apply ke LPDP Wirausaha. Baik, untuk pegiat budaya atau pegiat seni sendiri tidak ada spesifikasinya, Mas? Nggak ada. Jadi nanti kalau di LPDP sendiri kan pegiat budaya bisa masuk reguler, bisa masuk yang pegiat budaya. Jadi nanti ada beasiswa yang juga dari terkait dengan LPDP, dia bisa lewat jalur LPDP maupun jalur lain ya, beasiswa pendidikan Indonesia misalnya itu yang pegiat budaya ada di situ. Jadi sebetulnya memang kita spesifik pada LPDP, tetapi kalaupun nanti teman-teman tidak apply ke LPDP, Iya. nggak ada masalah juga. Ya, yang penting kuliah di Amerika. Baik. Ya, jadi kita ingin ke situ. Baik, dan pemilihan jurusannya apakah ditentukan harus yang berbau ekonomi begitu atau bagaimana, Mas? Iya, yang menunjang bisnisnya. Iya. Sejauh dia bisa, misalnya dia ngambilnya teknologi informasi, tapi dia menunjang bisnisnya. Baik. Nah, itu enggak ada masalah juga, nggak harus ekonomi gitu. Jadi bisa saja sejauh menunjang bisnis Baik. dia. Nanti kita akan kulik bersama Mas Hajir dan juga Mas Barit selengkapnya, tetap di Dialog Interaktif setelah pesan yang satu ini. Baik, pemirsa Satelit TV masih bersama saya dan juga dua orang narasumber kita pada malam hari ini yang tentunya ganteng-ganteng. Saya ditemani dua orang yang ganteng-ganteng ini. Mungkin kita ke Mas Hajir terlebih dahulu. Mas Hajir, tadi kan sudah disinggung ya beberapa tahapan mentoring dari bakal calon peserta ini ya, Mas Hajir ya. Nah, itu pertama kali berarti bakal calon anggota pendaftar yang akan ikut program ini. Iya, mendaftar berarti pertama kali yang harus dilakukan apa, Mas Hajir? Tadi kan saya sudah bilang ada webinar gitu. Iya. Sebenarnya sebelum webinar kita melakukan promosi dulu secara digital melalui Instagram dan Facebook itu dan sosial media yang lain gitu. Untuk mempromosikan karena program ini untuk nasional, bukan hanya di skup wilayah tapi nasional. Jadi ya nasional, dan setelah kita mempromosikan baru teman-teman calon pendaftar ini mengikuti webinar yang kami adakan.
Nah, di dalam webinar itu ada tadi tips dan trik, terus bagaimana kehidupan di US, termasuk nanti juga bagi Muslim bagaimana suasana Ramadan di sana gitu. Habis itu baru yang benar-benar tertarik akan mengikuti sesi konsultasi dan mentoring. Baik, namun maaf Mas Haji nih, sebelum itu kuota pendaftar itu berapa Mas Haji ya? Kalau kuota minimal sih kita 100 orang. Minimal itu Minimal ya? 100 orang, jadi bisa lebih per satu sesi webinar. Iya. Jadi kita mentargetkan memang 100 orang, tapi kalau memang peminatnya cukup banyak, bisa mengikuti ataupun bisa mengikuti ketika jadwalnya bertabrakan. Ada webinar yang selanjutnya gitu. Baik, baik. Karena kita 12 kali webinar selama kurang lebih 6 bulan. Baik, berarti itu satu webinar, satu tema atau bagaimana Mas Haji? Tiap webinar punya tema masing-masing, tetapi pada dasarnya sih semua hampir sama. Iya. Temanya adalah mengajak calon pendaftar beasiswa ini untuk kuliah di US melalui beasiswa LPDP. Gitu. Jadi sebenarnya sama mungkin lebih ke apa ya, target atau pesertanya. Iya. Karena nanti ada webinar untuk teman-teman komunitas disabilitas, komunitas pegiat seni gitu. Jadi Dan per kelompok begitu ya Mas Haji? per kelompok gitu. Bisa per kelompok ataupun ketika memang yang sebelum teman-teman wirausaha ini tidak bisa mengikuti webinar sebelumnya dan tinggal yang ada webinar untuk teman-teman pegiat budaya ataupun teman-teman disabilitas itu tetap bisa ikut. Oh begitu. Karena pada dasarnya sih sama materi yang akan disampaikan, yaitu bagaimana cara mendapatkan beasiswa LPDP. Kalau misalkan 12 kali berturut-turut ikut bisa juga ya? Ya, diperbolehkan kalau mau terlibat terus gitu. Oh iya, baik, baik. Mungkin kita ke Mas Barit terlebih dahulu. Mas Barit, Mas Barit kan alumni penerima beasiswa LPDP ya Mas Barit ya? Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa bagaimana saat melakukan pendaftaran awal, apa saja yang Mas Barit dulu persiapkan sehingga Mas Barit sekarang bisa menjadi alumni LPDP. Silahkan Mas Barit. Ya, jadi apa yang kita lakukan ini sebetulnya secara pribadi juga saya sering lakukan ya, ini programnya. Jadi kita memulai kayak saya misalnya dulu ketika mendaftar beasiswa LPDP juga dapat informasi dari teman yang di LPPSLA ini, dia dapat beasiswa LPDP, kemudian dia menginformasikan. Nah dari situ saya belajar dari dia ya, bagaimana mulai mendaftarnya. Kemudian pada waktu itu kita hanya 2 tahap, administrasi, kemudian wawancara. Kalau sekarang ada 3 tahap, ada administrasi, kemudian tes skolastik, kemudian wawancara atau tes substansi namanya. Nah, saya dulu lewat 2 tahap itu. Dan pada waktu itu memang ya bagaimanapun kita meskipun ada informasi di website, pasti kita merasa bahwa informasinya kurang dalam. Betul, betul. Karena itu butuh orang lain yang sudah punya pengalaman dan dia penerima beasiswa LPDP. Nah, saya dulu semacam itu. Jadi berarti ini programnya sudah sangat tepat ya Mas Barit? Iya, jadi ini sebetulnya sering kita lakukan, hanya kebetulan ini kita bekerja sama, jadi LPPSLH bekerja sama dengan USAID teman LPDP. Tapi saya sendiri secara pribadi maupun di grup kami di Mata Garuda, khususnya Mata Garuda Banyumas sering melakukan ini, dan hampir setiap pendaftaran LPDP saya memang melakukan proses ini. Jadi ada teman misalnya kita sosialisasi tentang beasiswa, kemudian saya melakukan mentoring ke teman-teman dan kemudian ya kita lihat sampai kemudian dia daftar, sampai kemudian dia wawancara diterima atau tidak. Jadi saya kira ini program yang sangat baik dan ini akan sangat membantu khususnya bagi teman-teman yang merasa bahwa wah saya pengen kuliah di Amerika. Dan kemarin saya juga tanya tuh sebetulnya karena saya S3 saya bukan di Amerika ya, di UGM. Saya juga nanya, orang tuh sering ngomong kalau kuliah di Amerika sulit. Atau
males kuliah di Amerika, nanti sulit, aku di Ribet Amerika begitu kayak ya? apa gitu. Iya. Nah, karena itulah tadi yang dikatakan oleh Mas Anjir, nanti kita juga di webinar itu ada gimana sebetulnya kebiasaan orang Amerika. Bagaimana ketika kamu ingin mendapatkan LOE. LOE itu tanda bahwa kita diterima di universitas di Amerika. Nah, maka kita bisa diajari juga. Oh, nanti kalau kamu mau biar bisa diterima di universitas di Amerika, langkahnya semacam ini. Nah, itu yang saya kira dengan adanya persiapan-persiapan itu akan membantu kita untuk lolos ke beasiswa LPDP dan bisa kuliah di Amerika. Baik, mungkin kita lanjut ke Mas Hajir ya. Mas Hajir, tadi kan sudah dijelaskan bahwa akan ada webinar ya, 12 kali ya, dengan tema yang berbeda, tapi masih tetap dalam satu bahasan begitu ya. Nah, ini untuk pendaftar yang akan daftar pertamanya harus kemana ini Mas Hajir sebelum mengikuti rangkaian acara mentoring tersebut? Untuk calon peserta Iya. yang mau mengikuti kegiatan atau rangkaian kita, itu nanti bisa mengisi link form yang diisi. Nanti setelah mengisi, di situ kan ada mencantumkan nomor WA aktif. Iya. Nah, informasi terkait webinar dan sebagainya itu akan diinformasikan melalui pesan WhatsApp. Jadi tidak usah khawatir jadwalnya ketinggalan dan mengikuti webinarnya. Setiap ada webinar kita akan menginformasikan melalui pesan di WhatsApp gitu. Ya, dan itu pendaftarannya sudah mulai atau akan mulai pada tanggal berapa Mas Hajir? Ini akan dimulai di bulan ini, Bulan Januari ini. Mungkin di minggu ini kita udah mulai membuka pendaftaran bagi para calon peserta. Baik, mungkin nantinya para peserta yang tertarik dan akan mendaftar bisa melalui apa Mas Barit? Bisa melalui sosial media kita, Iya. LPPSLH, atau nanti juga di-share juga di sosial medianya USAID ID, teman, USAID teman. USAID teman ya? Itu untuk akun Instagramnya. Baik, nanti mungkin bisa dibantu di bawah ini. Tapi Mas Barit dan Mas Hajir, kita lanjutkan obrolan kita setelah jeda iklan pariwara berikut. Baik, pemirsa Satelit TV, masih bersama saya dan dua orang narasumber kita pada malam hari ini. Mas Barit, mungkin tadi kan sudah diceritakan ya bagaimana sewaktu mendaftar LPDP. Nah, itu kan setahu saya ya Mas Baritnya, karena saya juga sempat mau apply, tapi belum jadi-jadi sampai sekarang nih. Itu kan diperlukan TOEFL ya atau? Iya, diperlukan. Nah, ini yang memang perlu disiapkan. Iya, betul. Jadi, bagaimana? Nanti juga akan ada di program kami itu ya. Iya. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah untuk di luar negeri memang TOEFL-nya bukan ITP tapi IBT namanya atau IELTS-nya. IELTS-nya memang di atas 6,5. Oh ya, waduh. Jadi memang ini harus disiapkan. Iya, betul. Ya. Dan persiapan itu bisa jadi sebetulnya karena kami ini kan programnya se-Indonesia. Iya, dan nasional kami ya? Nasional, dan kami memang menyasarnya lewat jalan sosial media. Iya. Dan di situ kita pakai FB dan IG Ads yang memang tertarget. Sehingga sebetulnya kami juga sudah menarget nanti. Kami berharap webinar itu tertarget orangnya yang memang mungkin punya minat beasiswa atau punya minat ke Amerika. Jadi kita berharap, nah kita tinggal nanti memberi bahwa memang perlu teman-teman mempersiapkan untuk TOEFL atau IELTS-nya untuk daftar di LPDP. Saya kira persiapan yang paling beratnya di situ sebetulnya. Meskipun sebetulnya bisa berat, bisa tidak ya. Tapi kalau memang sudah siap, saya sendiri waktu itu untuk TOEFL, ya saya mempersiapkan 3 bulan. Tapi kalau teman-teman lain, mungkin kalau misalnya buat teman-teman bisa 6 bulan, bisa 1 tahun sebelumnya untuk persiapan ini. Tapi anak-anak sekarang mungkin mereka lebih pandai bahasa asing ya. Jadi mungkin malah bahasa sehari-harinya bahasa asing. Saya kira mungkin bisa lebih
lebih cepat lagi, tinggal mungkin dia perlu melakukan tes gitu ya. Tapi ini sesuatu yang memang perlu dipersiapkan. Persiapan-persiapan lainnya apa? Kalau lain di LPDP itu kan IP. Tapi IP mah anak sekarang juga di atas, ya. Jadi intinya di atas, kalau mau S2 itu di atas 3, kalau mau S3 di atas 3,25. Saya kira sekarang mungkin 90% mungkin mahasiswa IP-nya di atas 3 ya. Jadi tidak usah terlalu khawatir. Persiapan lainnya administrasi, ijazah dari SD, SMP, SMA sampai S1 untuk ya siswa LPDP. Kalau yang mau S3 berarti sampai S2 begitu ya. Jadi ijazahnya. Kalau umur Mas bagaimana Mas? Nah, umur memang ada batasannya ya. Kalau yang S2 itu yang khususnya yang ini 35 tahun, kalau S3 40 tahun kalau di LPDP. Tapi ada ya juga di LPDP yang beasiswanya itu sampai 47 untuk S3. Kemudian S2-nya bisa sampai 37 kalau tidak salah. Jadi macam-macam karena di LPDP itu macam-macam. Nah, jadi teman-teman tidak perlu terlalu khawatir ya, soal itu ya yang lainnya. Paling yang memang membatasi itu, kalau persiapan-persiapan mungkin yang paling perlu dipersiapkan ya TOEFL atau IELTS-nya. Kalau yang lain saya kira standar-standar aja. Mungkin kalau sekarang ada tes skolastik. Tes skolastik tuh mirip-mirip tes potensi akademik. Mirip-mirip ya. Gabungan antara tes potensi akademik dengan psikotes. Tapi ya kalau menurut saya, kalau teman-teman itu tes potensi akademik itu kan bisa dilatih. Dilatih sehingga kita bisa mencapai nilai tertentu. Dan kalaupun tidak dilatih kayak saya, enggak dilatih, ya standar aja, mungkin bisa memenuhi lah. Karena saya diterima di universitas negeri, mungkin untuk tes potensi akademik ya standarnya bisa masuk lah. Jadi teman-teman mungkin yang memang kalau teman-teman belajar akan lebih baik, tapi kalau tidak belajar itu standar lah, standar orang kuliah kira-kira gitu. Tapi pengennya luar biasa dong ini baiknya ya. Bukan standar lagi ya Mas ya, makanya ikut program ini begitu ya Mas. Nah, kalau untuk peserta yang sudah memiliki LOE, apakah masih boleh mengikuti program ini? Iya, saya kira program. Kalau teman-teman TOEFL atau IELTS-nya udah IELTS-nya di atas 6,5, kemudian punya prestasi, kemudian bisnisnya udah jalan gitu ya. Kita bisa membimbing teman-teman yang lebih advance lagi. Jadi mungkin ya, bahkan kita bisa bantu teman-teman kalau teman-teman udah punya itu, kita bahkan bisa bantu yang lebih spesifik lagi, karena ini sifatnya kan mentoring one-on-one ya. Jadi memang kalau misalnya belum ya bisa kita belum punya pengalaman atau belum tahu sama sekali bisa kita dampingi. Tapi kalau sudah tahu dan mungkin butuh hal yang spesifik juga bisa kita dampingi, karena mentor-mentor yang akan kami berikan nanti ya mentor-mentor yang memang mereka sudah punya pengalaman. Ya, baik. Jadi harapannya ya teman-teman yang belum tahu sama sekali bisa tahu, teman-teman yang sudah tahu bisa lebih tahu. Baik. Nah, mungkin kita ke Mas Hajir terlebih dahulu. Mas Hajir, tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai webinar dengan 12 kali tatap muka ya. Nah, itu dilakukan melalui kanal Zoom ya? Atau? Melalui kanal Zoom meeting. Iya. Berarti nanti linknya diberikan di nanti akan grup WhatsApp melalui promosi di sosial media kita. Baik. Sosial media pada saat kita mempromosikan di situ ada link Zoom yang nanti teman-teman bisa mendaftar untuk mendapatkan password masuk ke virtual meetingnya. Baik. Nah, setelah misalkan 100 orang dalam sekali webinar itu nantinya untuk mengikuti konsultasi dan mentoring itu harus semua boleh ikut juga atau harus diseleksi lagi, Mas Hajir? Ya, untuk konsultasi dan mentoring ini lebih ke para peserta yang memang memiliki minat dan kesiapan. Baik. Minat dan kesiapan inilah yang kita perkuat di dalam mentoring dan konsultasi.
Baik. Nanti setiap peserta nanti kita buatkan grup WhatsApp atau grup Telegram. Di situ nanti teman-teman bisa menanyakan ataupun persiapan yang dibutuhkan apa saja sih gitu. Karena mungkin peserta yang mengikuti webinar untuk pertama kali ingin coba-coba dulu, pengen tahu persyaratannya apa saja. Nanti kalau sudah mantap, sudah yakin, baru saya mau melanjutkan nih, baru bisa masuk ke grup di konsultasi dan mentoringnya. Baik, berarti proses seleksi itu bukan seleksi dari programnya sendiri ya, Mas? Iya, kita menseleksi ya, menseleksi Dari ya tim. dari tim kan dia Iya. nanti dikasih link pendaftarannya itu kita tanyakan misalnya ya. Baik. Tanyakannya TOEFL-nya berapa atau Iya. IELTS-nya berapa, kemudian dia pendidikannya apa, kemudian minatnya di Amerika kemana lah, dari situ kita bisa lihat. Oh, baik. Tapi baik. bukan berarti wah nanti saya pasti lolos atau tidak ya, kita tentu melihat ya, kita berharap orang yang sudah lebih siap akan kita ajak dalam mentoring. Tetapi jangan khawatir, ternyata belum siap. Nah, nanti kita juga, jadi seleksinya itu kita melihat jumlah pesertanya, dan kemudian kita lihat, oh kira-kira pesertanya itu, kalau misalnya ternyata dari sekian peserta nggak ada yang siap, ya nggak apa-apa, kita akan siapkan. Tapi kita akan mencari teman-teman yang sudah lebih siap. Baik. Nah, lebih siap itu kami pilih. Jadi kalau misalnya ada 100, ada 12 webinar, kan berarti 1.200. Baik. Dari 1.200 itu nanti akan kita pilih berarti 100 orang terpilih yang akan kita mentoring dan konsultasi. Kemudian di bootcampnya 100 orang ya, nanti 50 di Jakarta, 50 di Surabaya. Kemungkinan itu. Oh, di Jakarta dan Surabaya, ya? Kemungkinan bootcampnya. Jadi sementara kita mengajukan tempatnya di Jakarta dan di Surabaya. Baik, baik Mas Bari dan juga Mas Haji, kita lanjutkan obrolan kita setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Baik, pemirsa Satelit TV, masih bersama saya dan dua narasumber kita pada malam hari ini. Mas Barit, kita lanjutkan obrolan tadi ya. Tadi kan kita sudah sampai pada tahap konsultasi ya dan mentoring. Nah, di tahap konsultasi dan mentoring ini kira-kira apa yang akan diberikan kepada peserta yang sudah mendaftar? Ya, jadi di konsultasi mentoring itu nanti kita bikin grup WA ya atau Telegram, nanti tergantung pada kebutuhan teman-teman. Kemudian di grup WA itu bisa pertanyaan itu bisa disampaikan di situ, tapi kita juga di proses itu dalam 1 minggu kita adakan Zoom khusus untuk di grup itu. Jadi kayaknya akan ada 4 grup ya. Kemungkinan nanti bisa berubah, tapi akan ada 4 grup terdiri dari 25 orang yang ikut program ini. Kemudian di situ kita akan mempersiapkan. Persiapannya apa? Persiapan untuk mendaftar beasiswa LPDP kewirausahaan. Karena itu agak berbeda. Di situ ada ide bisnis sampai pelaksanaan bisnisnya. Baik, itu perbedaannya di situ ya dengan yang umum ya? Dengan yang umum. Kalau yang umum mungkin kan lebih ke rencana studi, tapi untuk wirausaha memang ada kayak proposal bisnisnya atau untuk pitchingnya. Gitu. Berarti itu yang terkhususkan ya. Nah, nanti yang disabilitas bagaimana Mas Barit? Ya, sama juga jadi bagian di situ, karena nanti kan sebetulnya mentoringnya orang per orang. Iya. Ya, meskipun sifatnya grup tapi orang per orang. Nah, di mentoring itu kita akan mengajak mereka untuk mempersiapkan semua. Dan itu persiapan itu misalnya kan di LPDP itu ada esai, bikin esai. Nah, teman-teman bisa menanyakan bagaimana membuat esai di situ, ya kan? Bagaimana membuat proposal bisnis di situ. Jadi itu ditanyakan. Misalnya mungkin karena ada di pendaftaran LPDP, di form pendaftaran LPDP itu kan misalnya prestasi ketika SD, prestasi ketika SMP kayak gitu kan ada. Iya, jadinya mungkin itu bisa ditanyakan juga. Misalnya kita merasa apa saja yang perlu dicantumin sih di form pendaftarannya LPDP itu. Nah, di situ teman-teman bisa bertanya. Karena sebetulnya ya banyak juga yang rinci-rinci.
kayaknya daftar gitu, tapi di Iya, dalamnya itu banyak gitu, apa yang dicantumkan gitu kan, pengalaman kita, kemudian misalnya apa persiapan-persiapan lain yang diperlukan untuk ini. Nah, itu ada di situ teman-teman bisa bertanya. baik. Nah, tadi menarik itu untuk disabilitas, teman-teman kita yang disabilitas, untuk mendaftar program ini, apakah nanti akan dikelompokkan sendiri atau bagaimana? Karena kan mungkin ada di antara teman-teman kita yang tunarungu begitu ya. Bagaimana, Mas? Nanti kalau mekanisme awalnya sih kita akan membuat kelompok masih gabung semua Iya, per 25 orang iya, per grup gitu iya, dengan satu mentor. Nanti ketika dibutuhkan, tentunya kita akan melihat perkembangan gitu ya. Kalau dibutuhkan memang bisa nanti teman-teman disabilitas ini kita buatkan grup khusus gitu, karena menyesuaikan kebutuhan dari teman-teman itu sendiri kan berbeda-beda ya. iya, iya. Nah, nanti difokuskan juga ke teman-teman disabilitas untuk mentoring tersendiri dengan metode yang mungkin berbeda juga sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Baik. Nah, mentornya itu dari mana, Mas ini? Untuk mentor ya teman-teman yang alumni LPDP tentunya. Baik. LPDP yang US US ya, khusus ya. khusus. Nah, jadi nanti akan lebih banyak apa ya, jadi lebih terfokus. Iya, Jadi bukan hanya mempersiapkan persyaratannya saja, iya, mungkin ketika persyaratannya dianggap sudah siap gitu, sudah cukup, mungkin mau bertanya terkait kehidupan sehari-harinya atau seperti apa di sana pun juga bisa melalui grup WhatsApp tersebut gitu. Ataupun nanti ketika teman-teman disabilitas iya, menanyakan bagaimana apa ya sikap apa kebutuhan mereka di sana gitu. Apakah ada rasis atau apakah ada bullying di sana iya, ke teman-teman disabilitas, itu bisa ditanyakan lebih detailnya di iya. grup WhatsApp-nya yang konsultasi dan mentoring. Baik. Jadi teman-teman peserta tidak perlu khawatir ya, karena akan dibimbing secara maksimal oleh tim dari LPPSLH. LPPSLH. LPPSLH yang bekerja sama dengan USAID teman LPDP. Baik. Baik Mas Bari dan Mas Ajir, kita lanjutkan obrolan kita setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Baik pemirsa Satelit TV, masih bersama saya dan dua orang narasumber kita pada malam hari ini. Mas Barit, mungkin tadi bisa dilanjutkan ya. Tadi Ya. setelah konsultasi dan mentoring ada bootcamp ya Mas ya. Ya. Nah bootcamp itu seperti apa sih Mas? Kalau yang webinar dan konsultasi mentoring itu online, Iya. kalau bootcamp itu offline. Ya, jadi Baik. kita di sana persiapan-persiapan yang sudah dilakukan di konsultasi dan mentoring itu kita cek ulang di bootcamp, dan di bootcamp juga misalnya nanti kita akan adakan misalnya simulasi wawancara gitu ya. Jadi di situ kita akan lebih memperdalam apa yang ada di konsultasi dan mentoring. Jadi kita lebih memperkuat lagi, lebih memberi semangat lagi, lebih memotivasi agar teman-teman benar-benar siap untuk mendaftar beasiswa LPDP, mengikuti beasiswa LPDP tersebut, dan kalau keterima kan bisa lebih menyiapkan dirinya ketika di Amerika. Baik. Namun seluruh rangkaian kegiatan ini dari mulai webinar, konsultasi sampai ke bootcamp itu ada biayanya atau tidak, Mas? Gratis. Gratis ya? Ya, gratis. Wah, jadi pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada, ini kesempatan yang sangat baik loh. Iya, kalau ya. di itu teman-teman boleh cek di apa di flyer-flyer itu yang menawarkan. Iya. Ada yang harganya dari 250 sampai 5 juta loh. Waduh. Kayak gini ini iya. ya. Lumayan juga ya. Jadi ini bisa gratis dan sama orang-orang yang bisa jadi orang yang kita libatkan di sini itu adalah orang yang sama yang ada di teman-teman daftar bisa berharga sekitar 5 jutaan itu biaya untuk ikutan acara semacam ini, dan ini gratis acara. Iya, jadi kesempatan ini sangat disayangkan ya untuk dilewatkan begitu. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang LPDP nih Mas, kan biasanya
teman-teman di rumah juga banyak yang penasaran ya, apakah di LPDP itu pendanaannya full scholarship atau bagaimana, Mas? Ya, jadi teman-teman nanti ingatkan saya juga pertanyaannya tentang kuota. Nah, ini saya Oh jawab dulu iya, yang ini. baik-baik. Beasiswa LPDP itu asiknya semua biaya sekolah dan biaya hidup kita itu dibiayai oleh LPDP. Jadi kalau mungkin Iya, ya beasiswa lain misalnya SPP-nya ditanggung bisa begitu. jadi ditanggung SPP-nya Iya, atau ditanggung misalnya SPP-nya pokoknya dikasih duit 10 juta SPP-nya berapapun kamu nambahi. ya udah begitu ya, Ya, 10 kalau juta. LPDP itu tidak. LPDP SPP kamu misalnya kalau kamu di dalam negeri misalnya SPP-nya untuk kuliah itu S2 misalnya 10 juta. Baik, 10 juta ya ditanggung. Kalau misalnya SPP-mu 50 juta pun ditanggung. Jadi baik. kalau yang di luar negeri SPP-nya ternyata 100 juta atau 200 juta ya ditanggung semua. Kita tidak menanggung apapun. Itu Jadi, yang pertama. baik-baik. Ya, jadi apapun biaya terkait dengan sekolah itu ditanggung. Biaya studi apapun termasuk penelitian ya? Penelitian juga ya, karena tapi kalau di penelitian jadi selain itu kita mengajukan juga Oh nanti begitu ada ya? tesis, ada disertasi, kita ngajuin lagi. Nah, nanti disetujui oleh LPDP. Jadi di luar itu. Jadi ada beasiswa tesis, ada biaya tesis, Iya, ada biaya disertasi di luar yang sudah ada. Jadi oke, ada itu. Kemudian ada buku ya kalau di baik. dalam negeri itu senilai 10 juta. Oh iya, Jadi tiap tahun dikasih untuk kamu beli buku sebesar 10 juta. Kemudian biaya hidup. Nah, iya, biaya hidup ini saya contoh ya. Contohnya yang waktu itu saya di Jogja misalnya ya. Untuk teman-teman yang single tentu cukup ya. Misalnya iya. sekarang kalau nggak salah 4,2 juta Satu satu bulan. bulannya, iya, Iya, 1 bulan 4,2 juta memang dibayarkannya 3 bulan sekali, tapi setara 1 bulan 4,2 juta. iya. Untuk single cukup lah ya. Cukup ya, cukup. Bahkan mungkin kalau yang S3, kalau dulu waktu zaman saya S2 dan S3, istri juga dapat, Iya, anak satu juga dapat. dapat ya. Ya, Jadi ada tunjangan seperti tunjangan keluarga begitu ya? tunjangan untuk keluarga. Kalau nggak salah misalnya seperempat dari living cost yang didapatkan itu. Baik. Ya, sebenarnya kalau yang masih muda-muda sih kayaknya lebih dari cukup kan, Iya, karena di lebih dari UMK cukup. di Jogja misalnya itu 2,7, Iya, 4,2 kan besar lah. iya betul. Begitu juga di Amerika, ya kalau tidak saya ya perhitungannya hidup layak sebetulnya. Iya, Perhitungannya di Amerika, mau kamu di Amerika, mau di Inggris, di Belanda, perhitungan LPDP adalah bukan hidup minimal, baik. tapi hidup layak. Jadi sebetulnya sangat cukup, sangat cukup. Karena LPDP ini difokuskan memang untuk pendidikan saja ya, tidak Iya. untuk sambil mencari sampingan Tidak pekerjaan boleh begitu tidak ya, bekerja, tidak boleh bekerja ya. Jadi tidak boleh bekerja dan kamu fokus untuk kuliah. Nah, Baik, fokus untuk kuliah memang kan biar nggak mikir yang lain-lain, maka LPDP menyediakannya. Dan menurut saya khususnya untuk yang single ya, kecuali iya, kalau waktu saya sih saya merasa kurang aja gitu, tapi karena saya sudah berumur ya, baik, tapi baik. kalau yang masih muda saya kira dia akan Iya, cukup gitu ya, bahkan mungkin bisa ditabung. baik. Ya, kalau saya contohkan itu di Jogja mungkin UMK-nya bisa 2,7 atau 3,2, 4,2 kan dia bisa hidup layak lah ya. Jadi kalau bisa sedini mungkin ya, agar Iya, tidak kalau melewatkan bisa. Iya, kesempatan-kesempatan. sedini mungkin karena beasiswa LPDP itu saya kira termasuk beasiswa yang banyak dicari Iya, karena semuanya ditanggung ditanggung ya. oleh LPDP. Wisuda pun dibayari biaya Oh begitu ya? wisudanya. Iya, Kita mau pindah, iya, misalnya kalau kita misalnya dari Indonesia ke Amerika, ada jadi ada 2 kali living cost, 2 kali dari 4,2 misalnya saya contohkan ya. iya. Saya nggak tahu kehidupan Amerika, jadi nanti juga sekaligus belajar Baik, kehidupan di baik, baik. Amerika. Saya andaikan misalnya di Jogja. Kita sebelum berangkat, menjelang misalnya kuliah itu Agustus, Iya, kita Juli pindah ke sana. Nah, di bulan Juli itu kita dapat
2 kali living cost kita. Jadi 4,2 kalikan 2 kalikan dua kali itu berarti sekitar 8,4. Nah, itu dikasih oleh LPDP. Perkiraan saya itu kayak semacam kita perlu bayar kos atau kontrak. Iya, iya. Jadi setara dengan itu. Iya, betul. Artinya teman-teman tidak perlu khawatir juga. Tentu tidak bisa bermewah-mewah ya, tapi di Amerika pun teman-teman nanti akan dapat kayak living cost begitu ya. Itu bisa digunakan dan layak sewa. ya. Iya. Ya kalau misalnya dapat 8,4 per tahun kontrak gitu kayaknya juga ya setara 700.000 kos ya. Iya. Ya lumayan lah. Itu mewah Di banget. Jogja ya lumayan lah. Kalau misalnya di Jogja Lumayan. kos 500 berarti ya 700 ya kos kamar mandi dalam kan. Iya, betul. Nah, tapi kan di LPDP ini kan ada pertanggungjawabannya ya, Iya. Mas Badit. Seperti apa, Mas? Ada pertanggungjawabannya laporan saja. Jadi tiap 3 bulan sekali kita akan ada laporan monitoring. Itu apa yang kita lakukan di sana. Tapi sederhana lah, misalnya akademiknya apa? Kita sedang menyusun tesis, proposal tesis, laporannya 1. Non akademiknya apa? Kita mengikuti seminar atau konferensi ilmiah apa gitu doang. Baik. Jadi simple ya, Mas ya. Simple banget ya. Simple dan benefitnya lebih banyak daripada laporan kan hanya laporan gitu aja. Bener-bener hanya laporan kayak bukan yang detail melaporkan, enggak. Laporan membuat proposal, konsultasi ke dosen gitu. Nah, itu ada sistemnya di LPDP. Ini kayaknya sih sebetulnya nggak boleh diomongkan kali ya, tapi nggak apa-apa. Karena saya udah lewat jadi baik. Sebetulnya yang tadi living cost juga nggak terlalu boleh diomongkan. Baik. Tapi nggak apa-apa, udah terlanjur ngomong. Katanya dulu nggak boleh diomongkan, tapi nggak ada di undang-undangnya. Baik. Tapi buat pemirsa ini saya kira apa ya, biar saya baru ingat nggak boleh diomongkan, tapi nggak apa-apa. Ya artinya teman-teman pendaftar beasiswa LPDP itu nggak usah khawatir terkait kehidupan dia selama dia belajar kan. Iya, betul. Nah itu juga nanti di sesi mentoring hal-hal yang tidak boleh muncul secara umum akan kita sampaikan di sini. Waduh, jadi luar biasa ya. Jadi ini kesempatan yang sangat emas ya. Dan di LPDP itu harus kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi begitu ya, Mas? Ya, itu jadi perdebatan ya. Tapi saya kira sebaiknya memang pulang. Ya, pulang itu untuk melaporkan saja bahwa kamu sudah pulang gitu ya. Baik. Tapi tidak ada sebetulnya aturannya yang terlalu ketat gitu ya. Kalau sekarang mungkin +2 di Indonesia, tapi siapa yang bisa melarang kalau kemudian dia diterima di perusahaan di Amerika. Tapi menurut saya sih lebih sebetulnya agar kita bertanggung jawab. Ini masih dalam perdebatan. Dulu sama sekali tidak ada. Jadi kita tidak harus stay dulu di Indonesia selama 2 tahun, nggak harus gitu. Tapi sekarang mungkin ada aturan yang ketat itu. Tapi sebetulnya intinya kan LPDP ingin menciptakan pemimpin-pemimpin Indonesia masa depan. Baik. Nah, jadi mosok kita udah kasih kamu biaya, kamu malah tidak berkontribusi untuk Indonesia. Kan intinya sebetulnya kontribusi untuk Indonesia, dan menurut saya sih kontribusi itu kan kamu berkontribusi untuk Indonesia kan nggak harus di Indonesia. Bisa saja di luar negeri. Ini pandangan saya, dan LPDP sebetulnya membebaskan fleksibel gitu ya. Misalnya kita magang ya diberi kesempatan pulangnya agak bentaran setelah kita magang juga. Tapi target masa studi ada, Mas? Targetnya ada. Kalau S2 itu 2 tahun maksimal, S3 4 tahun maksimal ya. Kalau misalnya bisa dilakukan lebih cepat ya baik, kalau tidak memang tidak dibiayai oleh LPDP berikutnya. Tapi kamu lulusnya misalnya 3 tahun ya, kalau misalnya kamu S2 kemudian lulusmu 3 tahun, kemungkinan ketika kamu daftar LPDP lagi mungkin akan agak sulit diterima gitu ya. Tapi tidak ada sanksi dari LPDP semacam apa. Tapi kalau menurut saya sih selesaikan ya, kalaupun loss jangan terlalu loss banyak. Loss pun kan kamu membiayai sendiri. Iya, betul. Saya loss 1 bulan, tapi waktu itu karena pandemi
LPDP memberi tambahan 1 semester. Jadi saya nggak loss dalam pengertian di LPDP. Oh, baik, baik. Jadi ya. Nah, jadi kesimpulannya sedini mungkin harus mendaftar program LPDP ya, Iya. dan juga mengikuti program yang diselenggarakan ini ya. Nah, Mas Hajir mungkin ada pesan untuk pemirsa di rumah supaya pemirsa di rumah dapat tertarik mengikuti LPDP dan mendaftar di program ini. Silakan, Mas. Ya, untuk para pemirsa di rumah, ikutilah program yang kami jalankan, dan di situ banyak manfaat yang didapatkan, khususnya para pencari beasiswa LPDP. Di situ juga nanti teman-teman akan mendapatkan banyak hal, pengetahuan dan pengalaman dari para mentor-mentor yang berpengalaman. Mungkin itu. Baik, mungkin dari Mas Barit ada tambahan sedikit untuk pemirsa di rumah yang akan apply LPDP juga ini, Mas? Ya, saya kira kita LPPSLH bekerja sama dengan Yuset Teman LPDP bikin program ini, tentu suatu pengalaman yang bisa banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan. Baik. Sehingga ketika teman-teman bertemu dengan orang yang pengalaman di dalam bidang itu, maka teman-teman akan lebih siap. Nah, saya mengajak teman-teman untuk ikutan program ini. Ya. Sama seperti ketika saya dulu, meskipun dulu mungkin persiapannya tidak seperti sekarang, saya tetap bertanya kepada orang yang pernah diterima beasiswa LPDP. Nah, Ya. dengan bertanya itu kita akan lebih siap. Dan lebih banyak mendapatkan informasi juga lebih ya. dapat informasi, persiapan kita lebih banyak, Matang. lebih matang, dan kita ya lebih siap untuk menghadapi agar bisa diterima di beasiswa LPDP dan kuliah di Amerika. Baik, waduh luar biasa sekali nih Mas Bari dan juga Mas Hajir. Nah, pemirsa di rumah tadi telah disampaikan sedikit banyak mengenai program mentoring dari teman-teman USAID, teman LPDP, dan juga bekerja sama dengan LPPSLH. Dan teman-teman ini sangat sayang ya untuk dilewatkan. Jadi teman-teman yang ingin bergabung mungkin bisa kontak melalui Mas Barit atau Mas Hajir. Nah, pemirsa di rumah, tidak terasa kita sampai pada penghujung acara. Saya Dwi Hasrinitias pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.